semuanya, apa kabar? Jadi hari ini saya akan melanjutkan kembali video dari penjelasan pondasi bor. Jadi di minggu lalu sudah saya berikan penjelasan tentang pondasi bor. Nah, beberapa ada yang memberikan pertanyaan. Oleh karena itu, video ini itu isinya menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh beberapa mahasiswa dari 4 kelas, baik kelas pagi ataupun kelas malam. Nah, penjelasan ini sekaligus nanti akan saya tambahkan dengan penjelasan pada bor pile untuk kapasitas uplift. Begitu ya. Jadi silahkan didengarkan, disimak dengan baik, semoga bermanfaat. Saya share screen dulu. Oke, jadi sebenarnya di minggu ketiga dan minggu keempat sampai dengan minggu hari ini, di minggu kelima, pembahasan kita masih di dalam pembahasan di desain pondasi bor. Nah, untuk desain pondasi bor ini yang saya lakukan atau yang saya berikan untuk kalian semua adalah menggunakan daya dukung, menggunakan pondasi, menggunakan data laboratorium. Jadi sebenarnya begini ya, pada dasarnya kalau kita mau menghitung daya dukung suatu fondasi, ada banyak data yang bisa kita lakukan. Sama seperti pada saat dulu, waktu awal sekali di perkuliahan minggu pertama, saya menjelaskan bahwa bahwa sebenarnya di dalam kita menghitung perhitungan daya dukung fondasi, sebaiknya daya dukung fondasi itu dihitung berdasarkan dua hal. Satu, berdasarkan dari kapasitas daya dukung material, kapasitas materialnya. Lalu kemudian yang kedua adalah berdasarkan kapasitas dari tanahnya, dari tanahnya sendiri. Oke. Dari dua hal ini yang namanya kapasitas material untuk fondasi bor pile berarti perlu direncanakan berapa mutu dari fondasi bor pile. Lalu kemudian kalau nanti fondasinya dia adalah tiang pancang, berarti sudah ada speknya berdasarkan dari brosur yang ada. Gitu. Lalu kemudian kalau kita menghitung tentang daya dukung fondasi berdasarkan data tanah itu kan dibagi menjadi dua hal. Data tanah di lapangan dan data tanah di laboratorium. Nah, kalau kita lihat data tanah di lapangan dan di laboratorium itu berarti berbeda ya berbeda datanya. Otomatis data yang paling baik itu adalah data di dua tempat ini. Dua-duanya ini saling melengkapi. Sebenarnya kalau menurut saya tidak bisa dipilih salah satu. Cuman pada setiap masing-masing data itu rumusnya memang berbeda. Nah, yang saya berikan ke kalian untuk yang minggu ketiga, 4, dan 5, saya memberikan variasi terhadap data laboratorium. Ya, data laboratorium apa saja itu yang dibutuhkan? Kalau dilihat dari rumus yang akan digunakan, baik pada tanah pasir ataupun tanah lempung, ada beberapa hal yang menarik di sini. Apa saja itu? Ada tiga. Pertama adalah di pasir itu selalu ada komponen Ki dan tegangan vertikal. Kemudian pada lempung itu adalah tanah kohesif, berarti dia memiliki nilai Cu. Nah, ini adalah undrained cohesion sebenarnya. Oke. Berarti kalau kita sekarang fokuslah dulu, sekarang kita kepada data, yaitu data laboratorium saja. Nah, data laboratorium yang kita butuhkan berarti kalau kita mengenal baik itu pasir ataupun lempung, data tanah apa saja sih yang digunakan atau data laboratorium yang digunakan untuk menghitung kapasitas daya dukung pondasi berdasarkan kemampuan tanahnya itu apa? Yang pertama adalah data pengujian kekuatan geser. Data pengujian kekuatan geser yang kemarin ditanyakan itu begini. Apa bedanya nilai C, nilai Cu, begitu ya? Pada dasarnya, kekuatan geser tanah itu terdiri dari komponen kohesi dan sudut geser. Gitu.
Kekuatan geser tanah, macam pengujiannya ada banyak. Ada pengujian direct shear, ada pengujian unconfined, ada pengujian Vein shear test ya. Tapi Vein shear test ini untuk di lapangan. Sedangkan yang di laboratorium yang sering dijumpai adalah pengujian direct shear atau unconfined. Nah, apa bedanya direct shear dengan unconfined? Ini hanya di metode saja. Jadi kalau untuk direct shear itu lebih cocok di tanah pasir. Kemudian kalau UCS, dia lebih cocok untuk di lempung. Hasilnya sama, dua-duanya ini sama-sama akan menghasilkan nilai C dan nilai sudut geser. Bedanya adalah pada nilai C yang diperoleh saja. Jadi kalau misalkan nanti UCS, hasilnya adalah CU, sedangkan kalau DS, direct shear adalah nilai C. Oke. Pada dasarnya sih ada beberapa yang direct shear itu digunakan untuk tanah lempung. Ada sih yang melakukan pengujian itu ada. Mungkin karena keterbatasan alat sehingga ya digunakanlah alat direct shear. Cuma direct shear ini lebih cocok untuk tanah pasir. Bukan berarti tidak bisa, tapi ya bisa, tapi lebih cocok. Data tanah yang lain yang dibutuhkan selain kekuatan geser adalah pengujian volumetri gravimetri. Itu yang paling penting. Volumetri gravimetri itu berkata apa saja? Ada parameter gamma tanah, ada kadar air tanah, serta nilai GS pada tanah. Oke, ini ada dua yang paling basic sekali yang akan kita butuhkan dalam kita menghitung daya dukung pondasi bor berdasarkan data laboratorium. Oke, satu-satu ya. Kalau ada yang nanya misalkan, Bu, kalau data saya lapangan nih, berarti saya bisa pakai rumus ini. Rumus ini tidak bisa dipakai jika data tanahmu adalah data hasil pengujian di lapangan. Maksudnya data pengujian seperti NSPT, pengujian seperti sondir, maka rumus ini tidak bisa digunakan untuk NSPT ataupun sondir ya. Jadi rumus ini pure murni untuk data di laboratorium untuk di pondasi bor. Itu rumus tidak dapat digunakan untuk mencari kapasitas daya dukung jika datanya adalah data lapangan. Oke. Selalu yang diingat adalah kita harus bisa mengidentifikasi jenis tanahnya dulu. Dari beberapa mahasiswa kemarin ternyata ada yang belum bisa mengidentifikasi jenis tanah ya. Baik itu, bagaimana caranya kita membedakan pasir dan lempung dari data? Kita bicara dari data ya, kita bukan lagi secara visual. Kalau secara visual jelas berbeda, warna pasir dan lempung saja sudah berbeda. Kalau pasir lebih ke hitam, ke abu-abuan, kalau lempung lebih cenderung ke arah coklat kemerahan ya, coklat kemerahan itu yang lebih cenderung lempung. Jadi itu kalau secara visual, tapi kalau secara data yang paling mudah untuk dikenali itu adalah ada atau tidaknya nilai kohesi dalam lapisan tanahnya. Ya, kalau nilai dari yang diketahui itu tidak memiliki kohesi, berarti artinya jenis tanahnya adalah pasir. Sedangkan kalau misalkan jenis tanahnya itu ada kohesi, baik yang dijumpai itu nilai C atau nilai CU, maka sebenarnya bisa digunakan semuanya ini. Jadi beda sedikit sebenarnya. Apakah nilainya C dengan CO ini berbeda? Sebenarnya sih berbeda ya, karena dari tekniknya ada undrained cohesion. Kalau ini kan baru semester 6, nah semester 6 masih belum saya jelaskan dulu apa bedanya undrained dengan drain. Nanti kalau sudah semakin naik lagi semesternya akan ada penjelasan itu, apa bedanya parameternya. Untuk yang sekarang, yang cukup kamu tahu adalah, ya memang sebenarnya nilai C dan CU itu adalah hal yang berbeda dari teknik pengujiannya, gitu ya. Tapi untuk belajar, memahami, menggunakan rumus yang mana, memahami alur desainnya dulu, maka saya menekankan untuk sementara ya sudahlah kita pakai ini dulu. Toh kita juga masih belajar. Cuma nanti kalau sudah aplikasi, kita berarti harus menjadi jauh lebih belajar lagi. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, rumus antara pasir dan lempung, dua-duanya itu sama-sama mengandung unsur Ki dan Kf. Mengapa kok ada unsur Ki dan Kf? Kita kembali lagi ke
ke prinsipnya daya dukung pondasi tiang. Nah, ada yang masih ingat nggak? Daya dukung pondasi tiang itu berdasarkan apa? Daya dukung pondasi satu tiang itu akan dihitung berdasarkan daya dukung ujung dan daya dukung dari frictionnya. Oke, itu secara konsep. Jadi tidak boleh dihilangkan dulu. Penjumlahan ini, rumus ini tidak boleh dihilangkan. Oke, apakah dua-duanya akan berlaku, Bu? Oke, jawabannya adalah tergantung dari tanah dasarnya. Bila pada saat desain pondasi yang kamu lakukan itu keseluruhan hasil penyelidikan tanahnya adalah tanah lunak, maka dia akan mengandalkan kepada kekuatan frictionnya. Sehingga di sini meskipun kita tetap menuliskan rumusnya dalam bentuk QE ditambah dengan QF, tapi kalau misalkan dia tanahnya adalah full murni tanah lunak, maka kalau tanah lunak murni semuanya, maka nilai Q ultimate, kita belum ke Q izin ya, nanti dulu ya. Q ultimate itu adalah ya berdasarkan nilai QF-nya harusnya. QE-nya ada harusnya, tapi mungkin QE-nya akan jauh lebih kecil sekali dibandingkan dengan nilai QF. Ya, oke. Kemudian, kalau misalkan kita ketemu dengan tanah yang kombinasi, ada lapisan tanah lunak di atas, gitu ya, tanah lunak di atas, lalu kemudian ada tanah keras di bawahnya. Maka komponennya yang harus kita rencanakan sebenarnya dalam kita mendesain fondasi adalah berapa sih kedalamannya? Oke. Beberapa mahasiswa ada yang ragu bilang pada saya begini, Bu, saya tuh ragu ya mendesain kedalaman pondasi saya. Jangan ragu, coba saja dulu. Justru dengan kita mencoba, kita akan tahu, oh ternyata kita salah ya di sini. Oh kalau kita nggak salah ya, oh kita bener nih, happy ya. Desain pertama langsung oke. Padahal sebenarnya nanti untuk kita desainer di lapangan itu tidak bisa sekali dengan kita menggunakan desain langsung oke. Enggak, pasti akan ada berkali-kali trial. Menyambung kepada pertanyaan dari beberapa mahasiswa nih, ada yang nanya ke saya lagi, Bu, ada tips nggak gimana caranya waktu ujian tuh jawaban saya cepat, dapat langsung oke gitu. Nah, ini tuh pertanyaan yang agak sulit saya jawab ya sebenarnya. Nah, saya saja misalkan ujian gitu ya, tidak bisa saya juga pada waduh gimana nih saya gimana ya. Nah, biasanya kalau saya sudah mempersiapkan dulu bahan materinya, saya sudah mempersiapkan biasanya saya mempersiapkan banyak formula ya kan. Kalau pakai Excel biasanya saya sudah mempersiapkan dulu Excel-nya sehingga pada saat trial itu kita sudah siap. Kita tidak lagi dengan cara, oh kita cari rumusnya nih, oh kita cari ini, oh udah panik duluan lah intinya. Jadi inti pertama, bagaimana caranya kita itu untuk bisa cepat menjawab soal, jangan panik. Stay cool, stay calm. Meskipun kita nggak bisa ya, tetap senyum, masukkan ke dalam pikiran kita bahwa kita bisa menjawab. Karena dengan seperti itu, kita itu sebenarnya bisa terus menjawab pertanyaan. Nanti kalau nggak bisa, oh apalagi ya kita coba. Jadi intinya itu tidak pantang menyerah, mencoba. Jadi jangan takut mencoba. Pasti akan ada kesalahan, tapi dengan kesalahan itu kita harusnya belajar. Oh, besok lagi saya tidak mendesain dengan pondasi yang bentuknya seperti ini jika saya menjumpai lapisan tanah seperti ini. Jadi memang nanti pada dasarnya itu kita tidak akan sangat kaku sekali ya. Maksudnya kita harus paham dulu kondisi lapangan, metodenya bagaimana, kita sudah tidak secara jenis tanah dan banyak hal lah. Kita kan nanti kerja tidak hanya sendiri, tapi berdasarkan tim juga. Teamwork kita ada masukan apa, dan itu semua yang akan menjadi pertimbangan kita pada saat nanti aplikasi di lapangan. Nah, sekarang itu kalian belajar dulu tentang bagaimana sih ngoret-ngoret data. Aduh, ngoret-ngoretin bahasa itu apa ya? Jadi, bagaimana caranya kita membuat ilustrasi sebanyak mungkin, banyak kemungkinan untuk mendesain dari yang mungkin akan diterapkan di lapangan. Jadi, semakin banyak trial, semakin banyak sering latihan, practice makes you perfect. Ya, jadi itu yang paling bagus. Daripada aduh kok takut ya, oh ya udahlah takut, tapi nggak ada iktikat buat oke, saya bisa, saya harus bisa, itu beda.
semangatnya di sana yang jauh lebih berbeda ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi itu ya menjawab beberapa pertanyaan. Yang paling penting itu memang daya dukung itu harus di pondasi tiang itu terdiri dari dua, yaitu daya dukung ujung dan daya dukung dari frictionnya. Nah, mengapa kok kita harus mengidentifikasi jenis tanahnya ya? Apa hubungan di sana? Apa hubungan antara QE dan QF dengan mengidentifikasi jenis tanah? Karena pada saat nanti kalau kita punya suatu kasus bentuknya seperti ini, yang pernah saya jelaskan sebenarnya di video minggu lalu ya, kalau kita punya ibaratnya itu sekarang kita sudah bisa membuat bentuk secara menerjemahkan secara sederhana, lapisan tanah kita itu bentuknya tuh seperti ini gitu ya. Oke, lapisan tanah kita tuh bentuknya seperti ini. Lah, kita punya 10 meter, lebih lah seharusnya ya. Karena di sini kita punya banyak lapisan. Oke, lapisan itu artinya ada batasan garis-garis ini. Ini ilustrasi ya, jadi kalau misalkan garisnya berbeda dari ini, ya berarti kita mengikuti data tanahnya nanti. Nah, seperti yang saya berikan tadi, bahwa yang namanya dalam kita mendesain fondasi untuk kapasitas daya dukung aksial berdasarkan kondisi tanah, maka kita harus punya data tanahnya dulu. Ini yang dibilang adalah data tanah. Oke, ya. Lapisan artinya garis-garis ini yang membatasi lapisan tanahnya. Ya, lalu kemudian ini sudah ada keterangan elevasi atau kedalamannya, tapi lebih cocok dikatakan sebagai kedalaman. Nah, kedalaman itu berarti harus disesuaikan dengan jenis tanahnya. Buat yang tadi belum bisa mengidentifikasi jenis tanah, itu seperti ini loh. Jadi paling gampang kan di sini memang tidak ada keterangannya. Oh, nggak ada keterangannya gimana, Bu? Gimana ini nggak bisa ngerjain? Oh, tenang guys. Ini loh diidentifikasi dari ini, dari nilai C-nya dong. Kalau tidak ada nilai C, berarti dia adalah pasir. Sehingga kalau dia punya nilai C, maka dia punya lempung. Dan dia kalau ada C lagi, berarti dia lempung dan pasir. Oke, ini sudah saya berikan ya langkah-langkah desain. Jadi langkah-langkah desain saya tulis di sini setidaknya. Mengapa kok saya bilang setidaknya? Karena begini, karena kita kan dalam proses belajar, berbeda dengan proses yang sudah expert sekali, sudah puluhan tahun. Nah, kita tuh mencoba untuk mencari bagaimana sih step-step yang dasar, lalu kemudian naik lagi ke atas, dan seterusnya. Step pertama kita sudah lewati ya, bagaimana kita mengidentifikasi jenis tanah dan kita bisa tahu berapa lapisan tanahnya. Dari kasus ini sebenarnya ada 4 lapisan tanah ya, dengan 2 jenis tanah, yaitu pasir dan lempung. Pertanyaannya mungkin akan timbul adalah, Bu, mungkin nggak nanti jenis tanahnya berbeda ya? Oh pasti. Mungkin nggak ya Bu, dalam satu lokasi itu jenis tanahnya berbeda? Sangat mungkin sekali. Jadi nanti desain kita bagaimana ya Bu ya? Oke, saya jawab satu-satu ya. Nanti itu kalau misalkan kita punya banyak titik penyelidikan bagaimana. Nah, saya jawab dulu untuk yang kalau kita menghitung kapasitas daya dukung dari pondasi bor yang kita desain bagaimana sih Bu? Nah, begini caranya. Ceritanya adalah kalau kita sudah bisa mengidentifikasi dari tahap pertama, kita sudah kenal ibaratnya, maka selanjutnya kita sendiri yang bergerak. Apa pergerakan kita adalah dengan cara mendesain dari pondasi bornya tadi. Nah, dari kondisi 4 lapisan tanah ini yang tadi menyambung dari pertanyaan yang awal-awal, gimana ya Bu ya, supaya desain saya itu nanti langsung oke, udah selesai. Nah, ini saya juga sendiri memberikan banyak alternatif. Ya, artinya ada alternatif A, B, C, D. Nah, oke. Jadi sebenarnya buat anak-anak yang happy nulis, yang senang nulis atau senang gambar warna-warni, saya juga senang sih. Ini paling nggak gini deh. Kalian tuh kalau punya bentuk lapisan seperti ini, setidaknya itu kalian bisa memberikan banyak alternatif desain. Kalau di sini saya membuat setidaknya ada 4 alternatif desain. Ya, dimana yang pertama itu saya desain sampai kedalaman ini di tanah lempung lapisan kedua, desain yang kedua itu sampai di lapisan lempung yang ketiga, desain yang kedua sampai ke lapisan tanah
desain kedua sampai pada lapisan tanah ketiga. Desain ketiga adalah sampai pada lapisan di bawah ini, yang di bawah 10 meter. Yang terakhir juga sama, adalah di bentuk yang seperti ini. Misalkan nanti jumlah lapisan tanahmu berkurang atau bertambah, ya kamu sesuaikan alternatif desainnya ya. Gitu ceritanya. Jadi, apakah harus semua digambar, Bu, ya, alternatif desain? Kalau bisa dianalisis semuanya, mengapa tidak, gitu kan? Itu jauh lebih bagus. Ah, Bu, saya males. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti paling tidak, kamu juga memberikan alternatif desain, jangan satu, paling nggak 2 atau 3, begitu ya, kalau jumlah lapisan tanahnya banyak. Cuman kalau lapisan tanahnya sedikit, ya sebisa mungkin dari seluruh lapisan tanahnya itu dibuat alternatif desain pondasi bor, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka selanjutnya kita akan menambahkan keterangan ya. Jadi kalau kita sudah gambar, kan kita pasti tahu dong ini pada kedalaman berapa. Tentukan saja kedalamannya, ngawur-ngawur dulu aja enggak apa-apa ya. Ngawur pokoknya ya, tapi ngawurnya nanti terarah. Kita menghitung semuanya sesuai dengan rumus yang akan kita pakai nanti. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ceritanya? Nah, ceritanya adalah setelah kita punya banyak 4 desain ini, maka kita itu mengidentifikasi ceritanya. Mengidentifikasi dari punya kita itu desainnya seperti apa ya. Itu sebenarnya sudah saya jelaskan sih di minggu lalu. Tinggal ditulis aja sesuai dengan keterangan pada gambarnya. Nah, jangan lupa kalau kode itu ada key E sama key F ya. Jangan lupa E itu adalah N-nya, F itu adalah friction-nya. Yang di sini harus dipahami itu adalah dari bentukmu sendiri, Rek, ya. Apa? Dari bentukmu itu kalau dari A, maka daya dukung satu tiang akan mengandalkan kepada kekuatan friction pasir di lapisan pertama ditambah dengan Q friction lempung di lapisan pertama ditambah dengan Q and bearing lempung pada lapisan kedua. Lapisan kedua. Yang harus dimengerti di sini adalah rumus ya yang dipakai. Nah, tinggal rumus yang dipakai itu apa? Nah, oke. Jadi gini ceritanya. Ini yang harus dimengerti juga bahwa begini. Pada dasarnya kalau kita mau mendesain fondasi bor pile, kita harus menentukan dulu nilai DS. Nah, DS itu kan diameter selimut. Jadi ketika misalkan dia tertanam begini, DS tuh ini DS ya. Ini yang namanya DS. DB itu di bawah ini, namanya DB. DB pada dasarnya itu adalah bisa jadi pondasi bor pile yang kamu lakukan ada pembesaran di ujung, bisa. Kalau misalkan kamu menggunakan asumsi itu berapa pembesarannya? Pembesarannya setidaknya ada 3 sampai dengan 5 kali dari pembesaran dari selimutnya. DS bisa dicari dengan rumus ini, FC misalkan macam-macam ya, ada 25 MPa, 28, 30, kamu desain sendiri. DB menggunakan versi DAS ya, dengan 3 sampai 5 dari DS-nya. Kalau misalkan saya DB-nya tidak mengalami pembesaran, Bu, saya anggap tidak ada pembesaran, ya boleh saja. Pertanyaan yang mungkin terjadi misalnya begini. Kapan ya, Bu, ya pembesaran ujung itu terjadi? Oke, saya itu skip tentang metode pelaksanaan. Karena kenapa? Sebenarnya kalau metode pelaksanaan itu bisa dibaca dan bisa dirasakan sih. Jadi kalau misalkan kamu metodenya pakai casing, atau metodenya pakai wash boring, atau metode yang pakai bagaimana gitu. Nah dari sana, dari jenis tanah, gimana sih kalau pasir itu saya lubangi? Pasir kalau dilubangi itu lebih sulit nggak ya dibandingkan dengan tanah lempung? Tergantung. Kalau pasirnya lepas dengan lempung yang lunak sekali, itu juga akan sulit sekali dilubangi begitu saja. Butuh yang namanya bantuan, misalkan entah itu casing, entah itu boring, wash, disemprot terus ke bawah sampai menemukan kedalaman yang direncanakan, ya bisa. Jadi mungkin ada baiknya ketika kita merencanakan, kita juga memikirkan, oh tekniknya itu seperti ini, nanti bayangan saya, oke ya, gitu tekniknya dulu dibayangkan, gitu ceritanya. Nah, oke, jadi pada dasarnya itu dulu ya untuk DS sama DB. Ini penjelasan lebih detail. Nah,
Sebenarnya begini, kalau dari desain yang kita buat tadi ada lebih dari satu kali kita menghitung, kalau Bu Mila sih menyarankan supaya kalian membentuk tabel, ya, tabel seperti ini, berjejer. Jejer seperti ini, ada kompilasi, ada A, ada B, ada C, dan ada D. Ini kalau misalkan ada 4. Pertanyaannya begini, Bu, waktu ujian nanti pasti nggak bakalan bisa ini kayak begini. Loh, jangan patah semangat dulu. Kan kamu nggak tahu bagaimana. Kalau misalkan kamu sudah sering latihan, kamu sudah tahu misalkan dengan 4 jenis lapisan tanah yang bentuknya seperti ini, saya bikin 2 aja lah gitu. Oh ya boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Kalau misalkan saya mau bikin 1 gimana Bu? Aduh, jangan ya, namanya alternatif desain, setidaknya kita nanti akan memilih mana desain yang tidak terlalu boros atau tidak terlalu mepet, sekali itu bisa. Jadi nanti kita akan punya alternatif itu. Biasanya seperti itu. Nah, jangan lupa pada setiap alternatif A, B, C, D itu dituliskan dulu rumus yang ini. Rumusnya dapat dari mana sih, Bu? Dapat dari ini loh, Nak. Dapat dari kamu gambar ini tadi. Tinggal kamu transformasikan ke sini. Ini saya tulis nih, tuliskan dahulu nih semua rumus yang kamu gunakan berdasarkan gambar. Mengapa? Supaya tidak lupa dong. Lalu kemudian dari masing-masing gambar tinggal diuraikan persamaannya. Lihat rumus. Lihat rumusnya yang ada di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi misalkan yang diketahui itu adalah apa? QFP. 1. Berarti artinya rumusnya adalah mencari di QFP. PDS 1 min sin alfa, 1 min sin theta, integral 0 sampai L, tegangan vertikal, tangen delta dz. Ya. Di sini deltanya adalah 2/3 sampai 1. Bukan gimana-gimana ini, 2/3 sampai 1 dikali dengan sudut geser tanahnya. Ya, sudut geser pada lapisan pasirnya. Itu ya. Oke, kan kalau sudah, kemudian kita masukkan rumusnya. Dari setiap komponen QFP pasir, itu yang harus diselesaikan itu ini dulu. L0 tegangan vertikal DZ. Ini dulu yang diselesaikan. Oke, ya, jadi ini konsep tegangan overburden sih sebenarnya. Tinggal diselesaikan dulu. Nah, kenapa kok di sini ceritanya nih 0 sampai 5 1,76 Z dz 0 sampai 5. Loh iya, Rek. Kan integral 0 sampai L tegangan vertikal dz ya. Jadi ini kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya di video sebelumnya. Jadi tegangan vertikal untuk menghitung QFP, tegangan vertikal itu kan komponennya adalah gamma kali H. Hanya di sini disubstitut atau diganti dengan Z menjadi gamma Z dz. Sehingga untuk di lapisan pertama ini ceritanya adalah apa? Adalah ya integral dari gammanya dikali Z dz. Ingat, integral loh ya. Integral angka Z. Berarti apa? Kalau integral kan naik nih pangkatnya ya, berarti setengah Z pangkat 2. Gammanya yuk jangan ditinggal toh, Nak. Gammanya dimasukkan 1,76. Ya wes, lebokno dari ini Rek. Oke, jadi viewers saya yang dari Sumatera, Makassar dan lain-lain, mohon maaf ya, itu ya pakai bahasa daerah, sorry. Jadi ya sudah tinggal dimasukkan saja nilai gammanya berapa, Z-nya berapa, gitu ya. Ya sudah diselesaikan. Oke. Ini kalau kamu lihat gambarnya secara baik, Rek, ya. Secara baik sekali kalau kamu lihat, sebenarnya itu komponennya itu kamu tinggal ini aja, mensimplify. Coba bayangkan dari setiap gambar ini, A, B, C, D. Banyak yang sama ya. Yang sama itu di komponen ini. Jadi sebenarnya ketika kamu menghitung QFP 1 kali saja, QFP, itu kamu sudah bisa tahu nilai untuk alternatif A, B, C, D. Ya nggak sih? Iya dong, harusnya. Karena ketika kamu menghitung plan A, B, C, D, ya, QFP-mu itu akan sama, tidak akan berubah. Sehingga kamu tidak akan mengulang-ulang berkali-kali. Gitu ya. Nah, kemudian dengan yang sama, QFL-nya. QFL-nya itu kan di lempung. Nah, QFL lempung itu apa sih? QF pada lempung itu ada alfa, CUP, sama delta L.
Artinya apa? Dalam satu lapisan tanah lempung yang harus diperhatikan itu adalah nilai CU-nya. Bila pada kondisi tanah yang seperti ini kalau kamu jumpai kan, kalau kamu lihat kan ada dua jenis tanah lempung. Nilai CU-nya sama atau beda? Ternyata di sini nilai CU-nya adalah berbeda. Ya, berarti kamu harus menghitung nilai QFL 1 dan nilai QFL 2. Kalau kamu lihat dari gambar juga, meskipun kamu berbeda kedalaman, tapi kan rumusnya hampir sama, yaitu ada nilai alfa CU P delta L. Nilai alfa itu sudah ditentukan adalah antara 0 sampai dengan 0,6. Kenapa kok di sini adalah 0,4? Sama kayak belajar statistik itu loh, Rek. Jadi kayak batas bawah sama batas atas, nilai tengahnya berapa, diurutkan dulu datanya. Nilai 0,4 itu adalah nilai tengah dari nilai alpha range dari 0,35 sampai 0,6. Jatuh nilainya adalah tergantung dari kamu sendiri. Jadi kamu harus berani mencoba dulu ya. Intinya itu kamu harus berani nyoba. Kalau nggak berani nyoba, wah, nggak jadi warrior nanti. Ya kalau main game itu, apa mas namanya? Jadi apa nah? Jadi warriornya lah pokoknya ya itu pokoknya. Jadi tentara perangnya lah, jadi panglima perangnya lah ya. Terus habis itu ada delta L. Nah, delta L itu apa ya? Delta L itu ya sepanjang kamu merencanakan kedalamanmu di tanah lempung. Nah, itu tinggal direncanakan saja. Mau kedalamannya kan dari sini kelihatan 5, 7, berarti mau 5,5, 5,6, 5,7, 6, 6,8, dan seterusnya. Maka QFL-nya tergantung dari yang kamu rencanakan dari delta L. Jadi delta L itu adalah sepanjang tiang tertanammu di lempung lapisan pertama. Nah, pertanyaan yang random, yang kemarin itu agak-agak rancu, itu adalah di nilai QE. Di jumlah ya Bu sama QF, iya betul. Tapi rumus antara QE dan QF itu pasti beda Mas, Mbak. Ya. Jadi QF ataupun QE pada lempung ataupun pasir itu memiliki rumus yang berbeda. Ya. Jadi kalau QE itu lebih cenderung ditekankan pada AP-nya. Nah, AP kan ujungnya ya. Nah, kalau misalkan P itu adalah keliling dari tiangnya, ya Pi kali DS. Apa bedanya ya Bu? Pi kali DS. Yuk, sama aja saja nih. Ini tuh pendetailan dari rumus P. Jadi sebenarnya P itu adalah Pi DS, F DZ ini adalah komponen dari ini semua F-nya. 1 min sin alfa integral 0 sampai ini tangan ini DZ, ini adalah perpanjangan rumusnya, detail rumusnya. Jadi kamu tidak usah bingung. Rumus di atas ini adalah detailnya yang di bawah. Jadi kalau kamu mau pakai rumus yang lebih bagus, pakailah rumus yang di sini untuk nilai QF-nya pada pasir. Ya. Jadi rumus di bawah ini rumus yang paling gampang, sehingga kamu lebih detail lagi, supaya kamu nanti pada saat mendesain lebih teliti. Gitu ya. Jadi lebih pakai ini aja lah, gitu ya. Nah, oke. Terus habis itu ada yang tanya apa lagi ya? Sebentar, saya ingat-ingat kembali. Oke, itu tadi itu sudah saya jawab. Ada yang tanya ki aksen nih. Ki aksen itu kan penjumlahan ya, penjumlahan dari lapisannya. Nah, kalau tiangmu itu ditanam pada kedalaman ini, maka ki aksenmu itu adalah apa? Ki aksenmu ya penjumlahan di lapisan di sini dong. Berarti gamma T dikali dengan H. Nah, sama dengan berapa? Ya sudah, gamma T-nya adalah 1,76 dikali dengan H-nya adalah 5. Jadi ya udah dong, jadi berapa nilai Q-nya? Ada yang nanya, Bu, kalau Q-nya itu sama dengan 0, bagaimana? Kalau Q sama dengan 0, berarti apa yang salah di sini? Q itu adalah komponen gamma T dikali H ya. Kalau sama dengan 0, apakah mungkin gamma T-nya sama dengan 0? Amazing kalau gamma T-nya sama dengan 0 jadi air nanti. Tapi yang 0 itu adalah H. Kalau H-nya sama dengan 0, berarti it means dia nggak punya kedalaman. Artinya dia numpang. Fondasinya itu di sini tok. Gitu dong. Q-nya sama dengan 0. Gitu ceritanya. Ya, jadi Q itu pasti akan berhubungan dengan kedalaman. Meskipun kedalamannya kamu hanya setengah meter saja, maka di sini
juga akan ada Q, di mana gammamu 1,76 ini dikali dengan kedalaman yang sauprit ini tuh 0,5 ya sudah. 1,76 dikali 0,5. Wes, mari ya udah ditulis berapa nilai QE-nya gitu. Untuk nilai parameter NC, NQ-nya ini, kalau NC di sini di lempung dia pakai 9 ya. Boleh langsung bilang 9. NQ di sini misalkan, ini kan kalau ada yang ingat kan ada tabel dari Brajades, Meyerhof, Terzaghi begitu ya. Dengan dulu perhitungan daya dukung dangkal. Jadi ibaratnya, kenapa kok ada NQ sama NC? Itu dianggap sama seperti pondasi dangkal dulu. Jadi parameter NQ, parameter NC itu bisa dilihat dari parameter si sudut geser tanahnya. Jadi kalau misalkan sudut geser tanahnya berapa, maka kamu tahu dong NC sama NQ-nya berapa. Dari tabelnya Terzaghi, Meyerhof, Fessig, dan lain-lain sebagainya itu bisa dipakai. Di SNI itu sudah dituliskan bahwa dalam kita menghitung kapasitas daya dukung fondasi untuk yang statis, yang analitis, itu dapat menggunakan versinya Terzaghi, Meyerhof, dan lain-lain sebagainya. Yang ditulis itu cuma saya agak lupa menurut siapa saja. Nah, itu bisa kalian lihat nanti. Nah, ada perbedaan sih antara bintang itu ada karena dia share failure, di general share failure, ada yang punching share failure. Nah, itu dulu tuh nanti penjelasannya tidak di sini ya, karena nanti itu penjelasannya ada di fondasi dangkal. Nah, kalau ini lebih cenderung ke fondasi dalam dulu. Oke, kalau sudah selesai seperti itu kan artinya kamu punya alternatif ya, A, B, C, D. Oke, menjawab pertanyaan yang hampir terakhir ini. Berarti kalau sudah dapat nilai QU, maka kita akan mendesain key allowable. Nah, key allowable itu adalah komponen dari perhitungan QU yang sudah kamu hitung pada masing-masing alternatifnya, dibagi dengan nilai safety factor. Safety factor itu adalah mengikuti dari SNI saja, SNI 8460 2017, di mana untuk fondasi dangkal itu minimal adalah 3, sedangkan untuk fondasi dalam nilai SF adalah sama dengan 2,5 minimum. Maka kalau kamu sudah menemukan key allowable-nya, selanjutnya mau diapain, Bu? Oh, selanjutnya dibandingkan dong dengan bebannya. Beban ya, pakai Q besar boleh, mau ditambahin P boleh, mau ditambahin W boleh, sembarang ya. Yang penting kamu paham bahwa P dan apapun itu bebannya, ya itu, gitu ya. Maka Q itu harusnya dia lebih kecil atau lebih besar ya daripada key allowable-nya. Logikanya, yang nahan sama yang membebani itu harusnya gimana? Berarti kan logikanya, yang nahan itu paling enggak setidaknya menopang dari bebannya. Berarti artinya key allowable-nya harusnya dia akan lebih besar daripada bebannya. Sehingga nanti beban yang bekerja pun dia pasti akan mampu diampu oleh si fondasinya. Itu ceritanya. Nah, oke. Jadi, misal Bu, ada pertanyaan. Kita sudah berdasarkan lapisan tanah ini, lalu kemudian kita ternyata berdasarkan bebannya itu, kita nggak sanggup dengan satu tiang gitu. Jadi yang kamu hitung ini adalah kapasitas daya dukung satu tiang pondasi. Satu tiang. Alternatif A satu tiang, B satu tiang, C satu tiang, D satu tiang gitu ya. Bu, boleh nggak sih kalau misalkan saya jumlah loh? Nggak bisa nak dijumlah ya. Kenapa? Karena ini empat-empatnya bentuknya berbeda. Lagian ini kalau misalkan nanti dimasukkan dalam satu perencanaan, ini kan potongan melintang ya. Jadi kalau potongan tanpa atasnya, bentuknya itu begini ya, ibaratnya. Tiang yang berbeda itu, empatnya itu bentuknya begini. Gitu. Tapi kan ya lucu, nanti kamu pelaksanaan bentuknya begini. Padahal kan yang kalian tahu dalam satu pile cap, ya, ini saya belum sampai ke sana, satu-satu dulu. Dalam satu pile cap itu terdiri dari lebih dari satu fondasi. Saya lupa berdasarkan siapa, ada quotation di dalam bukunya bahwa alangkah jauh lebih baiknya tiang pancang itu bekerja secara berpasangan, in pairs. Jadi kalau misalkan nanti ketika kamu ditemukan bahwa daya dukungnya itu tidak memenuhi dari bebannya, setelah kamu menentukan bahwa oke, saya pakailah kapasitas yang A saja, karena nanti dia mendekati dari bebannya. Misalkan bebannya itu misalkan adalah 5.000 begitu ya. Terus habis itu
elek banget sih tulisan saya. Ntar saya ganti dulu. Oh, jangan 5.000 lah, kebanyakan ya. Angkanya nanti bingung, galau. Misalkan bebannya adalah 50. Q besarnya adalah 50. Dari alternatif A ketemunya 18. Alternatif B ketemunya 12. Daya dukung allowable-nya ya. Terus C ketemu 10, D ketemu 8. Nah, ini yang saya pilih yang mana? Nah, tergantung. Kalau saya yang mendekati dulu. Oke, ternyata saya paling yang 18 lah, Bu. Oke. Berarti kita menghitung N-nya dulu ya. Kita tanpa membahas efisiensi dulu sebentar, satu-satu. Ya. Oke, terus N-nya dari mana? N-nya adalah dari Q besar dibagi dengan Q allowable dari tiang A tadi. Ya. Ya berarti tinggal dibagi aja, 50 dibagi 18 itu berapa ya? Kira-kira dapatlah menjadi 80 kali 3 kan 54. Ya ada 3-an lah ya. 3 buah tiang. Nah, 3 buah tiang setidaknya itu. Jadi nanti tinggal diuraikan saja di tambahannya bahwa dari 4 alternatif, tiang A, B, C, D itu yang mendekati adalah yang 18. Bu, kalau saya pakai 12, 10, 8 boleh? Boleh, enggak apa-apa, terserah. Yang mana yang kamu pengen lakukan tuh lakukan gitu ya. Terus habis itu, kalau kamu desainnya itu kamu jumlah ya misalkan 1, 2, 3 kamu jumlah. Nggak bisa, harus yang diambil satu yang sama. Jadi misalkan kalau kamu pilih A ya berarti nanti desainmu dalam beban 50 tadi terdiri dari ada 3 tiang gitu ya, 3 tiang harusnya begini bentuknya. Dengan jarak berapa dan efisiensi berapa itu semuanya ada. Dan setiap bebannya berapa itu nanti masih ada lanjutannya. Nah, jangan sampai ketika kamu nanti istilahnya apa ya, mengalihkan jumlah tiang, bebannya jangan dikalikan. Nanti nggak matching, Rek. Ya, jadi itu kemarin pertanyaannya yang lucu. Jadi gini loh, Bu, saya itu berpikir bahwa kalau jumlah tiangnya itu saya tambah, berarti bebannya ya saya kalikan ya. Sebenarnya itu pertanyaannya ya agak-agak lugu dan polos sih ya sebenarnya. Ya ini loh apa namanya ya wajar pertanyaannya itu kan berarti kan setidaknya dia melakukan hukum kesetimbangan momen, hukum kesetimbangan gaya di situ bahwa kalau ada gaya bertambah ada gaya bertambah momennya otomatis akan bertambah, mestinya itu ya betul. Tapi itu berbeda ya berbeda maksudnya itu ya kalau kamu mendesain kamu kan nanti punya banyak alternatif ya, banyak itu artinya 2 itu termasuk banyak nggak sih Bu? Ya daripada nggak ada sama sekali 2 oke lah ya untuk nyoba, tapi ya ya lebih baik kalau ya ada 3 gitu ya. Jadi pilihannya itu lebih cenderung yang mana. Ibaratnya itu kalau nanti gini, kamu mau beli apel ya, kamu kalau disuruh nyoba kan otomatis nggak mungkin cuma 1 ya. Jadi misalkan kalau nyoba 2 nih, berarti kemungkinannya kan ada rasa apel manis, kecut. Itu kalau ibarat kita baik sama buruk. Kalau pas ketemu yang baik dapat apel manis semua. Kalau dapat yang elek semua ya berarti dapat apel yang kecut. Nah, cara selanjutnya ya kita menambahkan lagi dong sampling kita ya dengan menambahkan desain kita lagi. Itu kayak hukum statistik probabilitasnya masuk lah ya. Nah, terus habis itu baru kalau pas kita nambah apelnya, oh ternyata dia manis ya. Yang satu lagi, oh jadi ketagihan gitu loh maksudnya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya dengan semakin banyak kamu mencoba, itu malah kamu menjadi semakin ketagihan terus dan terus sebenarnya seperti itu. Jadi begitu ya. Intinya kalau jumlah tiangnya bertambah atau kamu mencari jumlah tiang itu ya tergantung dari bebannya. Jangan dirubah bebannya. Beban ini anggaplah ini sudah benar. Kita menyerahkan bahwa ini bebannya memang sudah betul. Kecuali pada saat nanti kita ada mau meredesain bangunan, maka kita juga akan meredesain kembali bentuk fondasinya. Oh iya, memang harus begitu bentuknya. Jangan patah semangat ya. Oke, itu mungkin saya rasa dari penjelasan saya ya tentang lanjutan dari yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi pada dasarnya memang teruslah mencoba daripada tidak sama sekali sih sebenarnya gitu. Terus habis itu apalagi ini apa namanya tambahan dari saya adalah untuk pembahasan kapasitas daya dukung aksialnya ini apakah sudah selesai Bu? Masih belum, masih akan ada kapasitas tarik. Nah,
kemarin itu juga ada yang sudah menanyakan ke sini uplift capacity. Saya akan jelaskan di video selanjutnya ya, karena saya takut bosan kalau mendengarkan saya terlalu panjang sekali. Jadi terima kasih banyak buat yang sudah nonton, udah mendengarkan. Semoga tidak bosan dan semoga semakin paham dari apa penjelasan saya. Kalau memang belum paham, bisa melakukan email di sini, di email saya ini. Thank you for watching all. Jangan lupa jaga kesehatan, ingat 5M, bukan lagi 3M. Terima kasih semuanya. Thank you for watching all.